Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iva Masrifah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malang. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang pengenalan ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu pembelanjaan meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan perusahaan serta menggunakan dana atau mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan memiliki 4 ruang lingkup yang sangat penting untuk kemajuan perusahaan. 1. Menentukan keputusan investasi. 2. Keputusan keuangan perusahaan. 3. Memutuskan pembagian saham. 4. Working capital decision. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenal kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan usaha ialah menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, sumber informasi untuk mengambil keputusan strategi sebuah perusahaan, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Jenis-jenis metode analisis laporan keuangan. Pertama, metode Common Size Financial Statement. Kedua, metode Index Time Series. Ketiga, teknik analisis pertumbuhan. Keempat, analisis industri. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan adalah: 1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Ketiga, mempelajari dan mengamati laporan keuangan secara menyeluruh. Keempat, menganalisis laporan keuangan. Cash flow proyeksi. Cash flow proyeksi laporan arus kas adalah rencana yang dibuat berdasarkan estimasi untuk menentukan posisi keuangan perusahaan ke depannya. Biasanya, proyeksi arus kas berupa estimasi pemasukan dan pengeluaran perusahaan untuk masa depan yang jangka waktunya telah ditentukan. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Komponen arus kas yaitu: 1. Arus kas dari kegiatan operasi. 2. Arus kas dari kegiatan investasi. 3. Arus kas dari kegiatan pendanaan. Pentingnya cash flow forecasting ialah: 1. Mengantisipasi kekurangan dana di masa depan. 2. Memonitor kalian yang telah membayar. 3. Melacak pengeluaran perusahaan. 4. Menjalankan skenario bisnis hipotetis. 5. Membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi. Ada 2 metode cash flow forecasting ialah: 1. Metode langsung. 2. Metode tidak langsung. Cara sederhana mempersiapkan proyek arus kas ialah: 1. Menentukan kerangka waktu yang ideal. 2. Dapatkan arus kas Anda. 3. Perkiraan arus kas Anda. 4. Kumpulkan semuanya. Time value of money adalah nilai uang setelah memperhitungkan pendapatan yang diperoleh dari jumlah uang tersebut. Juga memperhitungkan inflasi yang dapat menggerus jumlah uang. Rumus nilai masa depan FV sama dengan PV dikali dalam kurung 1 tambah I dikali N. Rumus nilai saat ini PV sama dengan FV dibagi dalam kurung 1 ditambah I dikali N. Konsep time value of money berdasarkan perubahan waktu tersebut antara lain:
1. Nilai sekarang, 2. Nilai masa depan, 3. Anuitas. Faktor yang mendukung hal tersebut yaitu opportunity cost dan inflasi. Manfaat nilai waktu dari uang ialah membantu menghitung secara terencana dengan mempertimbangkan uang yang harus disimpan untuk mencapai tujuan tabungan. 2. Mengetahui kapan kamu harus menggunakan uang, apakah saat ini atau di waktu yang akan datang. 3. Jika memiliki bisnis, kamu dapat menghitung dan membuat anggaran produksi, pengembangan produk, hingga inovasi. Biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayar untuk mendapatkan modal, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Jenis-jenis biaya modal ialah utang perniagaan, utang jangka pendek, utang wesel, obligasi, laba ditahan, penggunaan saham preferen. Faktor yang mempengaruhi cost of capital yaitu diantaranya adalah mengungkapkan sukarela, asimetri informasi, manajemen laba, sija retur kumulatif, karakteristik perusahaan dan beta saham, serta kualitas audit. Formula untuk menghitung VACC adalah VACC sama dengan dalam kurung WD dikali KD dalam kurung 1 dikurang tax tutup kurung ditambah buka kurung WP dikali KP tutup kurung ditambah buka kurung WR dikali KR tutup kurung ditambah buka kurung WE dikali KE tutup kurung. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berarti di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.